teman-teman, hari ini aku akan menjelaskan bagaimana cara penanganan COVID-19 di negeri Malaysia. Perlu diketahui, pertanggal 15 Agustus 2020 terkonfirmasi bahwa kasus positif di Malaysia sebanyak 9.175 dan yang sembuh sebanyak 8.831 dan yang meninggal dunia sebanyak 125 orang. Jadi, pada tanggal 25 Januari 2020, Menteri Kesehatan Malaysia Zulkifli Ahmad mengumumkan kasus pertama di Malaysia. Kasus pertama ini menginfeksi 3 orang dari Cina, kewarganegaraan Cina yang terinfeksi di Singapura. 3 orang ini terdiri dari 1 perempuan berusia 65 tahun dan 2 cucunya, yang satu berusia 11 tahun dan yang satu berusia 2 tahun. Nah, oleh karena itu, kerajaan Malaysia langsung bertindak tegas dalam memerangi virus corona ini. Sehingga kerajaan Malaysia menerapkan PKP atau Perintah Kawalan Pergerakan. Perintah Kawalan Pergerakan ini merupakan pembatasan bagi masyarakat untuk mencegah penyebaran virus corona. Jadi, di Malaysia ini terdapat 6 fase dalam PKP ini. Yang pertama pada tanggal 18 Maret sampai 31 Maret, yang kedua pada tanggal 1 April sampai 14 April, yang ketiga pada tanggal 15 April sampai 28 April, yang keempat 29 April sampai 12 Mei, yang kelima 13 Mei sampai 9 Juni, dan yang keenam 10 Juni sampai 31 Agustus. Nah, dari 6 fase tersebut terdapat 3 fase penting dari Perintah Kawalan Pergerakan. Yang pertama, Perintah Kawalan Pergerakan diperketat. Menurutku ini merupakan fase paling penting dalam memutus rantaian pergerakan COVID-19. Karena pada fase ini berlangsung pada fase pertama yaitu bulan Maret. Pada fase Perintah Kawalan Pergerakan diperketat, semua aktivitas masyarakat hampir semuanya dihentikan. Dalam artian masyarakat tidak dapat keluar rumah untuk beraktivitas seperti biasanya, work from home, school online, dan juga semua kedai-kedai, bioskop, mall, kafe, semuanya tutup. Jadi benar-benar aktivitas masyarakat benar-benar dihentikan dan harus dilakukan dari dalam rumah. Tentunya menurutku ini sangat-sangat bagus, karena ketika itu benar-benar terkendali semuanya, dan yang buka itu hanya untuk farmasi, elektrik, air, dan juga untuk kebutuhan pokok yang lainnya. Dan yang perlu digarisbawahi, pada masa lockdown ini kerajaan sangat-sangat peduli pada masyarakatnya. Pada 14 hari ini kerajaan sebisa mungkin untuk memberikan bantuan kepada masyarakatnya. Karena sebagaimana kita ketahui, ketika 14 hari kita di rumah dan ada beberapa masyarakat yang memang mencari penghasilan harus keluar rumah seperti menjual dagangannya ataupun mereka melakukan aktivitas di luar rumah, tentunya ketika mereka di rumah selama 14 hari mereka tidak mendapatkan penghasilan. Lalu bagaimana mereka makan? Tentunya kerajaan memberikan bantuan makan kepada masyarakat selama 14 hari tersebut. Sehingga 14 hari tersebut masyarakat tetap dapat makan, tetap dapat bantuan dari kerajaan untuk hidup mereka selama 14 hari. Dan juga pada fase ini benar-benar semuanya dibatasi, kita tidak pernah keluar sama sekali. Jadi benar-benar lockdown dan sangat ketat karena banyak polisi yang selalu lalang di jalan-jalan untuk memastikan warganya berada di dalam rumah. Dan tentunya ketika fase ini semua jalur penerbangan ditutup, tidak diperkenankan untuk keluar negara atau keluar negeri, dan juga dari luar negara pun tidak dapat masuk ke Malaysia, karena benar-benar pada fase itu seluruh negara Malaysia benar-benar dikunci di dalam rumah. Ini merupakan hal yang berani dan juga hal yang patut diacungi jempol bagi kerajaan Malaysia, karena pada fase ini semua penduduk Malaysia terkendali sehingga penanganan COVID dapat maksimal.
Pada fase perintah kawalan diperketat ini juga tidak dibenarkan aktivitas beribadah di tempat-tempat ibadah seperti di gereja, di masjid, di pura, semuanya dihentikan karena mereka memikirkan bagaimana penularan COVID-19. Fase yang kedua adalah perintah kawalan pergerakan bersyarat. Nah, fase ini diberlakukan dengan tujuan untuk memperbaiki ekonomi negara Malaysia. Karena sebagaimana kita ketahui dari bulan Maret sampai bulan Mei, aktivitas masyarakat benar-benar dihentikan yang mengakibatkan adanya penurunan ekonomi dari Malaysia. Sehingga perintah kawalan pergerakan bersyarat ini diberlakukan untuk warga negara yang memang harus bekerja di luar rumah, seperti kegiatan perniagaan atau jual beli. Namun tetap harus menerapkan SOP. Seperti ketika kita ingin memasuki sebuah kedai, kita diperkenankan untuk cek suhu dan juga untuk menulis nomor telepon dan juga dari alamat kita. Nah, ketika sudah bersyarat ini, namun terdapat kegiatan-kegiatan yang masih tidak dibenarkan pada fase ini, seperti kegiatan beribadah masih tidak dibenarkan, kegiatan activity atau community juga tidak dibenarkan, kegiatan sukan atau olahraga dibenarkan, tapi maksimal hanya 10 orang saja, tidak lebih. Dan juga untuk balik kampung atau pulang kampung ketika lebaran itu juga tidak dibenarkan. Jadi memang fase ini benar-benar bertujuan untuk meningkatkan kembali ekonomi dari negara Malaysia. Nah, fase yang ketiga adalah PKPP, yaitu Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan. Pada fase ini, 80% dari aktivitas masyarakat sudah diperbolehkan, seperti museum sudah dibuka, bioskop sudah dibuka, kedai makanan sudah kembali beroperasi, dan juga aktivitas keagamaan juga sudah mulai dilaksanakan. Tentunya tetap mementingkan tetap menerapkan SOP kesehatan seperti memakai masker dan penjarakan sosial atau physical distancing. Nah, pada fase ini masyarakat sudah mulai beraktivitas kembali seperti sedia kala, sudah mulai normal kembali dan diharapkan tidak akan adanya penyebaran kasus COVID-19. Dan fase PKPP ini berlangsung pada 10 Juni sampai 31 Agustus. Diharapkan setelah dari bulan-bulan kemarin sudah lockdown dan sudah benar-benar mematuhi SOP kesehatan, diharapkan tidak adanya penambahan jumlah kasus COVID-19 di Malaysia. Melawan pandemi COVID-19 ini memanglah tidak mudah. Kita harus bersusah payah seperti halnya warga negara Malaysia yang harus berdiam diri di rumah selama kurang lebih 3 bulan. Namun, apa yang bisa kita petik dari sini? Kita bersusah payah terlebih dahulu, dan sekarang bisa kita lihat negara Malaysia sudah kembali beraktivitas kembali normal. Tentunya hal ini juga kita dapat menjadikan pelajaran bahwa harus adanya sinergi antara pemerintah dan juga masyarakat, sehingga tercapailah suatu tujuan yang selalu kita idam-idamkan, yaitu menang dari pandemi COVID-19. Semoga dari video ini kita dapat belajar bagaimana cara menangani COVID-19 dengan benar. Dan tentunya kita harus menerapkan kesadaran pada diri kita sendiri bahwa kesehatan amat sangat berharga dan mahal harganya. Dan sampai jumpa.